Halo smart people, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Diana Sari. Kali ini saya akan membagikan semua pengetahuan dan pengalaman saya mengenai personal branding. How to brand yourself, dan pentingnya personal branding itu bagi kita apa. Dan seluk-beluk semua tentang personal branding, saya akan membagi pengalaman saya semua kepada smart people semua. Penasaran? Penasaran? Check this one out! Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah apa sih itu personal branding. Personal branding adalah pembangunan citra diri Anda sendiri di mata masyarakat. Pentingnya personal branding itu apa sih sebenarnya? Personal branding itu sangat penting karena dengan adanya personal branding Anda memiliki karakter tersendiri dan memiliki ciri khas tersendiri. Personal branding ini sangat penting bagi kalian yang udah bekerja, dimana dengan adanya personal branding kalian menjadi pribadi yang berbeda daripada yang lainnya, dimana kalian memiliki prinsip tersendiri dan memiliki yang tadi saya sebutkan adalah karakter tersendiri yang membuat diri Anda menjadi unik. Mudah untuk membangun personal branding diri Anda sendiri. Yang pertama adalah discover. Bagaimana Anda mengenali diri Anda dan bagaimana Anda ingin membangun citra diri Anda di masyarakat. Anda tidak bisa meniru personal branding orang lain karena setiap orang mempunyai personal branding yang berbeda. Maka dari itu, apakah personal branding yang Anda ingin miliki? Apakah seperti ini atau seperti ini? Semua tergantung kepada Anda, bagaimana Anda mengenali diri sendiri. So, let's make a decision now. Kedua, create. Buatlah sebuah toolkit yang merepresentasikan diri Anda. Toolkit merupakan media yang digunakan sebagai personal branding diri Anda sendiri, seperti blog, website, maupun sosial media yang Anda miliki. Ada baiknya bila Anda menambahkan tagline diri Anda di dalamnya agar mempertegas personal branding diri Anda sendiri. Dengan adanya toolkit, kita dapat membuat orang awam menjadi tahu mengenai personal branding diri kita sendiri tanpa bertemu kita secara tatap muka. That's the magic of toolkit. Yang ketiga, communicate. Komunikasikan diri Anda kepada dunia. Semakin banyak jaringan yang Anda miliki, semakin luas pula komunikasi yang akan terjadi, sehingga personal branding yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat luas akan tersebar dengan cepat. Bila Anda memiliki banyak sosial media, maka maksimalkanlah hal tersebut. Bila Anda memiliki 5 sosial media, maka gunakanlah ke-5 sosial media tersebut untuk merepresentasikan personal branding Anda secara maksimal. Yang keempat, evaluasi. Sudahkah Anda mencapai citra yang Anda inginkan di mata masyarakat? Bila belum, jangan ragu untuk melakukan evaluasi sebelum Anda melangkah jauh ke depan. Karena evaluasi berguna untuk merekoreksi kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau. Maka dari itu, jangan lupa mengevaluasi diri Anda ketika Anda sudah melangkah jauh ke depan. Selanjutnya, saya akan berbagi tips dengan Anda bagaimana kita berkomunikasi dengan audiens yang baik dan benar agar pesan tersampaikan dengan baik dan benar pula. Yang pertama adalah eye contact dengan lawan bicara Anda atau dengan audiens Anda. Hal ini terlihat simpel namun sering dilupakan oleh pembicara-pembicara atau ketika kita sedang berbicara. Kita suka melakukan hal ini seperti melihat-lihat ke atas atau ke sekitar. Harusnya itu tidak boleh dilakukan karena ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, maka kita harus melihat mata dari lawan bicara kita atau eye level dari lawan bicara kita untuk menghormatinya. Karena ketika kita melihat ke atas, ke bawah, ke samping, itu akan terkesan tidak menghargai lawan bicara kita dan terkesan mengacuhkan mereka atau mencuekkan mereka dengan seperti ini. Pasti Anda sendiri merasa ketika saya berbicara kepada Anda dan melihat ke atas, ke bawah seperti ini, maka Anda merasa aneh dan tidak merasa dihargai ketika saya sedang berbicara kepada Anda. Seperti itulah.
Yang kedua adalah body gesture. Body gesture adalah salah satu faktor yang penting pula dalam menyampaikan pesan agar pesan tersampaikan dengan efektif dan efisien. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, harus menggunakan body gesture yang baik, body gesture yang nyaman ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara. Bila kita tidak menggunakan body gesture sama sekali seperti ini, itu maka akan terkesan tegang, dimana pembicaraan pun tidak akan berlangsung dengan nyaman dan enak. Bila menggunakan body gesture yang seperti saya lakukan dari tadi, seperti menggerakkan tangan atau menggelengkan kepala atau apapun itu yang berhubungan dengan body gesture yang membuat pembicaraan menjadi nyaman dan diri kita sendiri menjadi nyaman ketika kita berbicara, maka itu akan jauh lebih baik dipergunakan untuk menyampaikan pesan agar tersampaikan dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi wajah kita ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita atau audiens kita. Apakah ekspresi itu menunjukkan rasa ketertarikan atau hanya flat seperti ini atau seperti ini? Dengan ekspresi seperti ini, tersenyum dan ada rasa ketertarikan di dalamnya, maka komunikasi yang akan terjalin pun akan lebih enak, dimana kita akan melihat lawan bicara kita tertarik pada omongan yang sedang kita bicarakan dan tidak hanya diem, lihat sana, ngeliat sini. Itu terkesan tidak tertarik dengan omongan atau pembicaraan yang sedang berlangsung. Maka dari itu, gunakanlah ekspresi Anda ketika Anda sedang menyampaikan pesan atau mendengarkan pesan dari audiens. Yang keempat, hormatilah lawan bicara Anda ketika ia sedang berbicara dengan tidak memotong pembicaraan ketika ia sedang berbicara. Dengan hal itulah Anda menghargai pembicaraan yang terjalin. Dengan tidak memotong omongan dari lawan bicara Anda, tandanya Anda menghargai dan mendengarkan dengan baik. Bila Anda memiliki argumen, maka bergantianlah untuk menyampaikan argumen itu. Hal itu digunakan agar komunikasi yang terjalin lebih baik dan pesan tersampaikan dengan lebih baik. Yang kelima adalah praktek. Sering-seringlah berkomunikasi secara efektif bersama teman atau sanak saudara Anda sehingga Anda terbiasa praktek untuk berkomunikasi secara efektif. Sehingga ketika Anda menjadi seorang pembicara atau sedang berbicara kepada audiens Anda sudah terbiasa berkomunikasi secara efektif sehingga pesan yang ingin Anda sampaikan tersampaikan dengan baik dan benar secara efektif. Oke smart people, sekian informasi dan pengetahuan yang saya dapat berikan kepada Anda. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan dapat diaplikasikan tentunya. See ya!